guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, bersama Yoga di sini. Kita sekarang masih di Don Vito Cafe Depok ya. Dan kalian sedang menonton 1% Podcast dengan format video. 1% adalah media atau platform edukasi life skills yang juga tergabung di SP Kolektif dan sister company lainnya. Sekarang kita bakal bahas satu topik yang menurut gua deep dan gloomy. Karena Gak boleh ketawa ya? boleh lah ketawa, tapi tertawakan. Tertawakan ya? Ya. Kita mau membahas topik soal krisis eksistensial. Jadi mungkin teman-teman, bahasa populernya mungkin ada masuk dalam kategori quarter life crisis ya. Ketika teman-teman mungkin tiba-tiba mempertanyakan hal yang harusnya nggak dipertanyakan. Mungkin soal hidup, tujuan hidup, makna kehidupan, dan lain-lain. Kita juga bersama teman-teman lain. Di sini ada Evan dan selalu Evan. Evan sebagai CEO dan founder 1%. Dan di sana ada Hanan sebagai owner Don Vito Cafe. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau nggak tahu Don Vito bisa cek di podcast sebelumnya atau mungkin podcast yang bakal muncul karena kita nggak tahu kapan yang mana yang bakal di-post duluan ya. Yang bakal di-post duluan. Iya, tergantung si Kiki kayak gitu. Nah, teman-teman, jadi gini. Ini rada deep dan dalam mungkin karena sebagian orang mungkin ya pernah merasakan hal tersebut ya. Krisis eksistensial. Belakangan gue juga ngeliat di media ada video dari Ardhito Pramono yang mana dia menjelaskan kalau dia tiba-tiba dihujam atau disodorkan banyak pertanyaan soal hidup yang menurut dia harusnya pertanyaan yang gak perlu dipertanyakan. Let's say soal tadi ya, makna hidup, soal kenapa sekarang gue hidup seperti ini, kenapa kok hidup gue kayaknya hampa banget. Di situ dia juga bilang kalau sudah banyak ya beberapa goalsnya yang sudah tercapai, tapi ternyata itu nggak menjamin dan bahkan dia juga mengalami krisis eksistensial. Nah teman-teman, kita coba mulai dari hal yang paling dasar dan mungkin relate ya. Evan deh, Evan, lu pernah nggak mengalami krisis eksistensial dalam hidup lo? Oke, siap. Sebenarnya kalau ditanya kayaknya gue lupa sih ya. Kayaknya udah beberapa kali mungkin. Cuman kalau gue ngelihat ke belakang pernah sih. Pekerjaan terakhir gue tuh ada satu. Nah, sebelum pekerjaan terakhir itu gue pernah kerja di perusahaan lain. Gue tuh kerja di sana cuma sebulan. Habis itu resign. Gue setelah itu konseling memang. Ini menarik sih. Gue konseling sebenarnya karena gue kena tsunami waktu itu. Tsunami Anyer. Jadi gue tuh dulu pernah kena itu sama temen-temen. Alhamdulillah semuanya selamat. Terus pas konseling memang gara-gara tsunami. Nah tapi dari sana gue udah kerja, gue baru lulus tuh waktu itu. Terus konseling, oh ternyata gue punya masalah. Alhamdulillah selesai dari konseling itu. Intinya di masa-masa itu ketika gue resign dari satu perusahaan sebelumnya ya, itu tuh gue sebenarnya resign buat ngerjain 1%. Dan waktu itu kayak gue pede banget ya kan, pede banget ngerjain 1% itu. Saking pedenya kayak oh gue bisa lah gitu, ada tabungan. Padahal dulu belum tahu dana darurat tuh harusnya berapa. Gue tabungan cuma, nggak bisa bilang cuma sih, tapi gue dulu punya sekitar 15 jutaan kayaknya. Itu gue nabung lama banget sebenarnya untuk nyampe ke angka segitu, at least di fase itu ya. Gue beli laptop waktu itu kan, terus pengen ngejalanin 1%. Setelah 3 bulan, ya duit gue habis lah gitu. Orang cuma segitu. Sekarang kan UMR aja 4,5 juta, bahkan hampir 5 juta kan. Nah dari sana emang hidup kerasa kayak berat banget gitu dulu. Dan bahkan seringkali bertanya-tanya, oh kok gue dulu resign ya? Kok gue dulu, ya setelah konseling pun kan gue jadi sadar tentang, gue tuh ternyata sering banget ninggalin relationship. Gue nggak sadar bahwa gue ada masalah. Jadi menariknya adalah setelah gue tsunami, gue kan disuruh konseling tuh sama dekan. Gue nggak pernah konseling seumur hidup. Padahal gue dulu ketua BEM Psiko ya, BEM Psiko UI gitu ya. Dan waktu itu pertama kali konseling gara-gara takutnya mungkin kena PTSD gitu waktu itu kan, kena trauma gara-gara tsunami. Karena yang ngelihat orang, sorry ya ini berdarah-darah dan lain sebagainya. Ketika waktu itu villa kita diterjang sama tsunami, itu kenceng banget sebenarnya. Turns out ternyata gue nggak ada masalah trauma gitu yang itu, tapi ternyata masalah gue adalah attachment style. Jadi kayak si psikolognya bilang, lu mah ini gak ada masalah gitu, ini mah masalahnya lebih ke personal yang lain gitu. Oh ternyata gitu ya.
akhirnya baru sadar, oh iya gue sering banget mutusin hubungan dulu sama temen, sama perusahaan, sama banyak lah pokoknya. Dan mungkin itu juga jadi alasan ya banyak masalah dalam hidup gue lah. Kalau di psikologi itu maladaptif. Gue baru sadar tuh setelah itu, dan gue jadi mempertanyakan setelah itu kayak aduh ini hidup kok gini-gini amat dan lain sebagainya gitu. Ya kurang lebih seperti itu, dan itu terjadi berbulan-bulan bro. Gue tuh dulu sempet kerja kan full time ya di yang sebelumnya, yang sebulan doang itu. Dan itu pekerjaan pertama gue setelah lulus. Mungkin ini agak nyombong, bukan nyombong gimana ya? Arogan. Agak arogan kali ya. Sedikit, tapi dulu tuh gue agak ini sih, ego gue mungkin agak kegores kali ya, gara-gara gue susah nyari kerja waktu itu. Padahal mungkin ekspektasi orang kayak ketua BEM tuh Iya. ya gitulah Iya. pokoknya. Tapi waktu itu tuh setelah gue resign, dimana gue pede gitu kan, tuh gue susah nyari kerja sampai sekitar 5 bulan baru, dan itu pun setelah dapet gue magang lagi. Jadi bayangin ya, gue udah 3 kali magang di kampus gitu ya, dan gue mungkin organisasinya ya dalam tanda kutip keren gitu ya, at least in my opinion at that time, dan in others opinion juga. Tapi waktu itu gue kayak nganggur lebih lama daripada orang-orang gitu setelah gue resign, dan itu setelah gue tahu bahwa relationship atau coping stress gue tuh maladaptif, yang tadi attachment style. Meskipun itu bukan gangguan mental ya, dan kalian bisa tes sebenarnya di 1% ada gratis. Ya kurang lebih seperti itu. Lama banget ya ceritanya. Gak apa-apa, gue pengen nanya lagi soalnya kalau itu berarti umur berapa? 21, 20 ya? Semester berapa lo? Enggak, itu gue abis lulus banget. Oke. Berarti di umur 20-21 start ya? 23, 22 kayaknya. 23, 22. Oke. Dan hal yang paling lu ingat, yang lu pertanyakan saat itu apa? Spesifik? Gue ngerasa fuck up banget sih. Apa namanya, meskipun sebenarnya nggak fuck up banget, cuman kayaknya gara-gara self esteem, dan nggak tahu sih, banyak banget campur aduk. Soalnya di satu sisi nyari pekerjaan, di satu sisi pengen 1% gede, tapi kayak kalaupun gede nggak tahu mau jadi apa. Dulu tuh kan belum ada kurikulum aja baru muncul tuh, yang fixnya kan sekitar 4-5 bulan lalu kan. Kalau anak-anak 1% udah tau lah, dulu tuh kurikulumnya beda, bukan kayak sekarang. Terus juga 1% tidak menghasilkan apa-apa. Belum lagi temen-temen kayak ya gitulah. Pokoknya banyak kayaknya kerasa banget banyak pressure dari mana-mana. Meanwhile gue nggak ini what to do, tapi juga bisa jadi post power syndrome juga kayaknya. Apa tuh? Post power syndrome karena gue kan mungkin abis dari BEM tuh 3 tahun kali ya di organisasi. Oh, jadi kayak ada, jadi kayak ada degradasi kekuasaan gitu ya. Bener-bener. Kayak ngerasa, Iya. aduh sekarang gue kok nggak ngapa-ngapain gitu. Kerasa buruk banget dan hampa banget. Kalau dibilang mau sorry to say ya, mungkin suicide atau bunuh diri tuh nggak juga, nggak sampai fase depresi gitu kayaknya. Tapi itu benar-benar mungkin salah satu fase terberat karena nggak jelas aja. Gue sih kayak gitu ya. Mungkin orang lain yang job seeker juga kayaknya ya merasakan hal yang sama sih. Gue rasa. Lebih banyak bingung dan bimbang gitu ya. Kalau mau ngambil ini takut salah. Iya ngambil bener. ini pertimbangan gini. Bahkan ini menarik sih. Pada suatu titik gue itu bahkan sempet kayak gue gak dapet kerjaan mulu dan lain sebagainya. Terus juga gak tahu kedepannya mau ngapain. Gue sampai nge-email. Ini gue kayaknya gak pernah cerita deh. Setiap universitas jadi gue tuh dulu tergabung juga di ILMPI. Ini makin post power syndrome lagi. ILMPI itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia. Yang mana gue jadi salah satu koordinator nasional juga. Dan waktu itu sempet kita tuh ke Sumbawa. Nah, ke universitas di Sumbawa. Gue tuh sampai nge-email univ-univ bisa dibilang terpencil gitu ya. Karena gue kayak pengen kabur gitu dari kota. Gue gak peduli dah gaji berapa. Gue nge-email satu-satu. Kalau mau ditunjukin juga ada emailnya. Jadi kayak, halo kak, bla 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 bla. Saya tertarik buat bekerja. Saya bekerja apapun. Itu kayak kalau sekarang ngelihat itu kayak depres banget. Tapi kayak ngemis gitu deh kasarnya. Bisa Sampai jadi, bisa jadi. Kayaknya desperate banget, bukan ngemis nih. Bahasa. Desperate banget. Oke. Kalau lu gimana, Nan? Cerita lu gimana? Pernah nggak mengalami krisis eksistensial gitu? Kalau krisis eksistensial itu By the way, umur lu berapa sih sekarang? Sorry. umur gue baru 22. 22 ya. Kalau itu sih sebenarnya kalau menurut gue semua orang pasti pernah ya. Tapi intensitasnya tuh berbeda gitu loh. Iya. Kayak ada yang dampaknya besar atau lebih panjang pendeknya itu beda gitu loh. Tapi kalau menurut gue dari yang sering gue temui gitu loh, gue berbicara sama orang-orang dan gue diri sendiri pun, krisis eksistensialis itu menyerang itu karena lu mempertanyakan keberadaan lu, di mana itu berpengaruh terhadap realitas lu. Jadi kayak seberapa jauh lu merasa lu itu hidup, seberapa jauh lu merasa lu itu nyata. Kalau menurut gue krisis eksistensialis itu tuh tentang itu gitu. Nah kalau gue waktu itu merasanya pas gue di Jerman itu, apalagi kondisinya itu diserang COVID lah gitu kan. Lu Jadi belum cerita lu di Jerman by the way. Di Jerman kita pengen. Di Jerman gue berusaha. Coba cerita. Iya singkat aja ya. Gue berusaha buat nyoba kuliah di sana. Terus gue lewatin student college. Habis itu di student college gue ya ketemu COVID kan. Terus pembelajaran juga jadi agak kurang efisien dan efektif buat diri gue sendiri. Sama kedisiplinan gue juga pas di rumah belajar dari rumah gue kurang bagus disiplinnya. Jadi ya dampaknya
Kayak gitu, gue nggak lulus salah satu ujian mata kuliah nih, satu mata kuliah gue nggak lulus ujian 2 kali, 2 semester. Akhirnya gue nggak boleh lanjut lagi. Kayak gitu sih. Nah pas gue di Jerman itu, yang gue rasain itu, gue nggak merasa kalau keberadaan gue itu ada artinya di sini. Ibarat kata di lingkup yang gue hidup, ya itu di Jerman waktu itu gitu. Karena di sana udah gue nggak ketemu orang-orang, gue nggak punya dampak. Jadi gue bukan bagian, gue pun bukan sebiji mata gear di dalam sebuah sistem gitu. Gue nggak sampai merasa kayak ya masih mending lah gitu. Kalau gue tahu gue tuh salah satu tools atau gue nih punya dampak dalam society ini, tapi gue nggak ngerasa sama sekali karena interaksinya juga ya gimana ya, itu orang yang berbeda gitu kan segala macam. Dengan gue bertemu dengan orang-orang tuh dengan segala macam prejudice-nya, dengan gue Asia dan itu COVID, itu loh momennya. Jadi kayak soal gitu gap-nya, gap culture dan lain-lain. Itu dia segala macamnya kayak gitu. Jadi gue mempertanyakan aja gitu loh, apa artinya gue di sini? Karena ini kan konteksnya gue tempatnya ya, karena tempatnya gue jadi merasa krisis eksistensial gitu loh. Jadi gue mempertanyakan apa artinya gue di sini gitu loh. Itu aja sih. Akhirnya ya yang namanya krisis eksistensial pasti lu berpikir semisalnya lu nggak ketemu makna nih. Kuncinya itu kan lu bikin makna sendiri kan. Saat lu momen bikin makna itu tuh lu bisa 2 sisi, gelap atau terang. Nah hal itu tadi ya gue sih bersyukurnya gue masih percaya gitu, masih punya hope dalam hati gue. Ya kalau mungkin emang tempat gue bukan di sini gitu. Di sini tempat gue di Jerman. Oh iya sorry, Jerman. mungkin tempat gue bukan kan di Don Jerman. Vito kali ya. Jangan terulang lagi guys. Amin. Terus ya, tempat lo gitu. bukan di sini terus? Ya abis itu kayak gue ngerasa ya mungkin tempat gue bukan di Jerman, mungkin kesempatan gue untuk menjadi seada-adanya itu hidup dengan keberadaan yang semaksimal mungkin, ya mungkin ada di kesempatan selanjutnya yaitu gue pulang gitu loh. Makanya gue akhirnya memilih untuk pulang. Jadi solusinya kayak gitu sih. Oke. Jadi lu merasa resah di sana dan lu bingung mempertanyakan semuanya. Iya, karena gue bukan bagian gitu. Kan kita kalau gue ya definisi keberadaan itu tuh lu membuat dampak gitu loh. Sama aja kayak misalnya lu duduk di sini, terus lu lihat di depan ada orang lagi mau dibegal. Lu tahu lu bisa bantuin dia. Tapi lu memilih untuk nggak bantuin gitu loh. Jadi ada atau nggak adanya lu apa artinya gitu loh di situ. Itu menurut gue eksistensial itu tuh seperti itu. Jadi kalau gue nggak membuat dampak, ya gue nggak merasa gue ada. Ya mungkin itu as a human dan manusia gitu. Kalau lu nggak bisa berdampak ke society, itu dia. Lu justru mempertanyakan. Iya. Tapi yang itu pertama kalinya di Jerman atau pernah lagi? Kalau pertama kalinya mungkin yang tadi gue bilang kembali lagi ke intensitas. Itu yang intensitasnya paling gede itu kayak dari momen gua tahu gua nggak lulus sampai gua pulang itu. Jadi kira-kira 2 bulanan. Itu 2 bulan gue setiap malam tuh mikirin itu. Apalagi belum dihajar sama asumsi gue ntar ke depannya kehidupan gue kayak gimana kan. Apa bakal kayak gini lagi atau gimana. Gitu. Kayak gitu sih. Oke. Gelap juga ya. Lumayan. Tapi untungnya gue punya kekuatan buat bikin itu jadi terang lagi. Itu dia. Oke. Gue mungkin cerita dikit ya. Oh ya dari lu gimana? Kayaknya dalam 3 tahun terakhir yang paling hebat justru pas kuliah mungkin ya. Pas kuliah gue ngerasa banyak faktor lain ya. Faktor temen. Terus tuntutan orang juga, orang tua dan temen juga. Kondisi gue di kampus yang menurut gue dulu seadanya banget sih gitu, dibanding teman-teman gue yang lain di kampus tersebut. Gue termasuk ya biasa-biasa aja. Gue ngelihat teman-teman gue pada dugem, gue nggak bisa. Pertama karena memang gue malas ngeluarin duit karena gue harus bertahan dulu kan. Terus kedua memang mungkin soal circle juga nggak masuk dan lain-lain gitu ya. Bahkan dulu di kampus di jurusan gue tuh gak punya teman bukan dalam arti mereka ngejauhin sih, tapi gue nggak cocok sama mereka gitu karena ada perbedaan ya gitu, kayak gap kok teman-teman gue begini gitu sedangkan gue kok nggak cocok seperti ini gitu. Makanya kalau pantau gue juga dekat sama teman-teman dari fakultas seni itu karena mungkin gue cocok dan gue pindah dari, kan gue kan fakultas komunikasi, gue pindah ke fakultas seni. Bahkan gue dulu lumayan cukup istilahnya tuh semacam senang banget gue dulu masturbasi integral, gue seneng banget. Dan ditambah karena gue senang baca gitu ya kan ya, banyak paparan bacaan dari sini itu justru tambah hebat mempertanyakannya gitu. Terus makin tahu malah makin ini ya. Iya gitu. Bahkan sampai satu titik kan gue mikir kayak kenapa gue harus tahu ini gitu. Sampai tahap itu gitu, kayak sampai tahap gue nyesel banget. Kenapa sih gue harus tahu tokoh ini gitu? Kenapa gue harus tahu orang ngangkat batu gitu misalnya? Kenapa gue harus tahu pemikiran ini gitu? Apain sih? Teman-teman gue kayaknya yang biasa-biasa aja kok seneng gitu. Benar. Gitu sih. Ditambah lagi tuntutan buat magang dan lain-lain gitu ya. Ya bikin gue banyak mempertanyakan, gak cuman soal hidup gitu, bahkan kayak gue mempertanyakan soal kenapa sih orang-orang kok pada berkerumun sedangkan gue gak suka berkerumun misalnya, even kayak gelas gitu ya, itu gue pertanyakan serius, sampai kayak ini kenapa harus kayak begini sih gitu. Gue sampai tahap yang kayak begitu dulu tuh gitu. Kenapa orang-orang senang pakai tote bag gitu sedangkan gue enggak, kenapa orang senang pakai bucket hat gitu, kenapa gue enggak gitu.
ada yang aneh gak sih di gue gitu. Iya. Itu sih, jadi mempertanyakan banyak hal yang memang bener harusnya itu nggak dipertanyakan gitu. Dan gue jarang punya teman diskusi di sana gitu. Makanya gue sampai mikir kayak ini kayaknya gue lost banget nih gitu. Kayaknya gue jauh banget nih dari semua pemikiran orang-orang gitu. Tapi gue keselamatinnya karena gue deket sama seni kan. Gue ngelukis, gue nulis dan lain-lain gitu. Cuman kalau krisis eksistensialnya ya itu gue mempertanyakan sebenarnya kemapanan saat itu yang gue pegang itu sebenarnya punya dampak apa bener kayak lu gitu loh. Gue punya apa misalnya gue dulu punya motor tua ya, ini buat apaan, dampaknya nggak ada gitu. Gue tanyain juga, terus ngapain gue beli motor ya gitu. Terus sampai gue mikir, gue suka salah satu puisinya si Rendra, dia bilang apa guna seni kalau jauh dari derita lingkungan misalnya gitu, derita society gitu. Gue mikir kayak gitu, ngapain gue belajar pinter-pinter, cuman kurang grassroots. Bukan grassroots juga, cuman sebelah gue kok nggak dapat dampaknya gitu. Kalau kata Jason Ranti, apa guna ilmu jika tetangga masih miskin? Iya, benar. Ya gitu sih. Jadi ini panjang banget, sorry banget ya. Jadi kayak curhat gitu nggak apa-apa kan ya? Namanya juga eksistensialis. Iya. Nah intinya gitu sih. Jadi gue mempertanyakan banyak hal dan ditambah banyak tuntutan. Kondisi dulu mahasiswa tingkat akhir gitu ya, yang mulai mungkin harusnya perubahan tahap dewasa dan lain-lain. Itu sih. Ada komentar? Ada sih. Iya, gue juga ngelewatin hal yang kayak gitu juga tuh. Sampai akhirnya, nah itu emang fasenya kayak pasti ke arah gelap dulu gitu loh sih. Kalau yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, bahagia itu tuh bukan alasan ya kan. Kayak misalnya lu tadi lu mempertanyakan beli motor tua gitu loh. Selalu ada, karena kita berpikir soal dampak ya. Kayak apa dampak gue beli motor tua? Nah padahal kan lu juga bisa jawab secara simpel kan, kayak gue seneng aja ngelihat motor tua. Iya sih. Iya, tapi yang jeleknya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu tuh ya karena kita tuh nggak bisa menerima jawaban itu. Bener juga. Iya, padahal kalau kita bilang gue seneng lihat motor tua, makanya itu gue beli. Cuman kita mencari-cari sesuatu yang dalam gitu kan, sesuatu yang berdampak gitu. Seenggak-enggaknya baik, yang kita rasa tuh lebih baik daripada gue bahagia sendiri. Makanya akhirnya kayaknya untuk gue bilang gue beli motor karena supaya gue bahagia agak kurang bisa diterima sama diri sendiri. Iya bener. Akhirnya ketemu udah tuh sisi gelap itu. Iya sih. Jadi gejolaknya gelap banget sih ya. Iya. Gue gak tahu kenapa kalau mikir hal itu tuh gelap gitu loh. Iya. Kayak gue bisa survive di kondisi yang kayak begitu. Sebenarnya tuh gak cuman sekali itu, bahkan pas sampai kerja pun juga gitu. Maksudnya kemarin tuh di bulan Desember ya, pas gue masih hustling postmetrik gitu. Itu gue juga krisis juga gitu, ngelihat teman-teman gue pada gawe nih, gue bangun kayak ginian kayak gitu. Terus sampai mempertanyakan gitu kan. Ini sebenarnya gue arahnya kemana sih? Iya. Gue mau dapat yang mana sih? Ya tahunnya gelap banget. Asli. Tapi gini, ini supaya lebih dapat lagi ya sih teman-teman perseners. Kalau lu pribadi Van, dulu saat lu seperti itu, dampaknya yang paling hebat dan mungkin berpengaruh kalau lu saat itu gimana? Dampaknya sih sedih kali ya. Sedih mulu kali. Oh, iya. Kayak jadi kepikiran mulu dan banding-bandingin gitu. Oh iya benar, banding-bandingin nih. Banding-bandingin. Kayaknya paling klasik banding-bandingin sama orang. Karena sosmed juga gak sih? Bisa juga. Karena gue main sosmed terus. Meskipun gue pernah tuh bahkan sampai nge-unfollow semua orang. Unfollow? Iya, unfollow semua orang pernah. Terus kayak di follow lagi karena bosen kan. Kenapa gak sekalian deactivate aja? Iya kan. Jadi kayak unfollow, follow lagi. Terus juga ngapain ya waktu itu? Terombang-ambing gitu. Oh, waktu kerasanya lama banget juga. Bener ya? Waktu kerasanya lama banget. Kayak berat gitu gak sih? Hidup tuh berat hidup. Kayak gak ada semangat gitu. Hitungannya gelap banget lah pokoknya lah. Asli. Iya, hidup kayak lambat gitu kan. Lambat, ngapain ya gitu. Benar. Mau nyablon gak bisa gitu kan. Nyantai blow-on gak bisa. Tapi mau hustle juga bingung. Kagak ada semangat. Iya. Kayak mau nyablon nih, aduh gimana ya, gue kagak ada artinya di sini. Tapi mau hustle juga, apa artinya nge-hustle gitu. Iya kan? Serba salah ya. Kalau gimana dampak saat itu saat di Jerman atau mungkin punya pengalaman lain dampak? Iya, tapi kayak gue pengen ngerespon dulu deh yang Evan ini. Yang tadi sosmed itu bener banget sih. Karena di sosmed itu kita ngelihat hyper realitas. Oh, ini udah sempat dibahas. Silakan ditunjukkan. Silakan ditunjukkan. Itu nunjukin hyper realitas. Jadi sesuatu yang emang ibarat kata lu sering dengar kan kalau kata-kata semua orang itu ngupload hal-hal yang bagus-bagus di sosial media. Betul. Ya itulah yang namanya realitas. Jadi lu tuh ngelihat sesuatu yang definisi lu tuh jadi ditentukan sama sosial media. Standarnya ya. Iya. Jadi kayak gue harus begini. Ya mungkin yang tadi sama obrolan kita sih. Iya. Umur segini harus begini. Lu tuh idealnya jadi ini tuh begini. Gitu. Ya kayak gitu. Basically itu hyperrealitas. Gue juga kita sempat bikin konten soal hyperrealitas itu ngebahas kalau nggak salah soal ini sih ya, kayaknya bukan fans sih, kayak gimana dalam satu kondisi lu itu ngerasa ada hal sebenarnya nggak nyata tapi itu nyata gitu.
Iya. Which is yang tadi standar juga. Sebenarnya nggak gitu, penting-penting sosial. banget lah sosmed tuh kan kayak ya Iya. udah gitu, tapi Iya. jadi kebawa ke Iya gitu. Iya. Sorry kalau bahasanya berat, tapi seperti itu. Lu bisa cek coba di Instagram itu soal hyperrealitas. Tapi kalau dampak gimana bro? Tadi dampaknya? Kalau dampak, ya dampaknya sih selama 2 bulan itu aja tuh gue terus mempertanyakan keberadaan gue. Cuman saat gue udah balik di sini, ya gue udah punya masalah yang lebih nyata gitu loh. Nah kadang gue juga mikir untuk apa ya, nge-conquer kondisi tersebut nih, itu dengan membuat masalah yang lu rasa lebih real. Karena itu kan ngebikin dampak ya. Kadang kalau orang kekurangan masalah, dia bikin masalah-masalah yang nggak perlu. Nah lu tuh harus nyari masalah yang perlu. Oke. Contohnya misalnya, kita buka bisnis kan nyari masalah sebenarnya. Iya kan? Gambling ya? Iya. Kita buka bisnis tuh nyari masalah. Kita ketemu sama probabilitas di mana kita bakalan gagal atau berhasil ya kan. Maksudnya lebih riskan gitu loh. Tapi seenggaknya itu masalah yang lebih real dan lebih banyak positif yang bisa lu ambil gitu loh. Daripada lu nggak involve dalam masalah apapun. Jadi lu nggak ngerasa lu punya dampak apapun. Bahkan nggak usah ke society deh. Buat diri lu sendiri aja lu nggak merasa gitu loh. Jadi thank God lah gitu. Gue punya masalah di sini gitu loh. Oke. Iya itu solusinya malah. Mungkin masalah yang dimaksud kalau gue tangkap tuh bisa gak sih kalau gue sebut sebagai experience baru kayak Bisa. ya lu mencoba banyak hal yang bahkan sebenarnya lu nggak tahu tuh mencoba apa, tapi kadang dibutuhkan itu supaya dapat ideal diri lu sendiri. Bener gitu nggak? Itu benar. Lu harus nge-explore macem-macem. Tapi lu harus punya kompas. Oke. Iya itu dia. Jadi lu bukan nge-explore sana sini tanpa lu tahu apa yang lu cari. Jadi seenggak-enggaknya lu udah punya kompas common sense itu. Gitu loh. Seenggaknya lu udah kenal sama diri lu sendiri. Nah itu intinya. Lu kenalin diri lu sendiri dulu. Itu dia. Oke. Kalau lu sendiri titik terangnya saat chaos itu apa? Yang bisa ngerasa oh ini kayaknya mungkin belum eksis sepenuhnya ya. Iya. Cuman yang bisa nyelamatin lu saat itu atau dalam kondisi yang seperti itu. Iya. Apa? Bisa di-sharing? Kalau kita denger dari tadi juga banyak permasalahan yang kita lewatin di dalam krisis eksistensialis ini nih. Itu permasalahan yang ada di dalam sini. Apa tuh? Topi. kepala. Permasalahan yang ada di dalam kepala. Nah itu dia. Kadang kan kita nggak apa ya, karena kita terlalu hidup di dalam kepala kita merasa kurang terhubung di realita. Oh gitu. Iya, sedangkan kita kan merasakan keberadaan kita tuh di realita yang kita setujui bersama, Iya, bukan iya. realita kita sendiri. Jadi gimana caranya lu aplikasiin? Kayak tadi yang lu bilang, lu kenal sama bocah-bocah seni, lu ngaplikasiin diri lu di dalam seni. Gitu kan, itu sih kalau menurut gue. Jadi aplikatif. Nah kalau gue di sini ya gue akhirnya punya kanvas gue sendiri buat gue ngelukis, yaitu Don Vito. Oke, keren Itu juga dia. dia. Gitu kira-kira. Oke, jadi berapa lama untuk mencapai tahap itu kurang lebih waktu itu? Kira-kira 12 jam lah pesawat dari Berlin ke Soekarno-Hatta. Kira-kira langsung selesai. Serius? Iya, gue secepat itu emang. Karena gue nih driven Enggak, itu. lu ngeliat apa? Lu ngeliat malaikat di pesawat atau apa gitu? Kagak, Lu gua dibisikin apa? Gue merasa gue udah datang ke masalah yang baru aja. Oh. Iya. Gue makin deket sama real gitu loh. Mungkin kalau gue coba relate kali Iya. ya. Kalau gue sembuhnya tuh ketika waktu itu dapat intern sih. Dan kayaknya mungkin kalau gue coba relate dengan bahasa lain, kayaknya ketika kita take first step terus kayak oh ada langkahnya nih gitu kan. Iya. Dan jadinya setelah itu ya udah. Oh meskipun ini kecil sedikit, Iya. gue jadi ngerasa berharga kali ya. Atau mungkin ada goals baru meskipun sebenarnya in my case nggak seberapa maksudnya dan malah mungkin lebih buruk dari sebelumnya kalau dalam kasus gue, tapi kayak gue ngerasa sejak saat itu at least gue bisa melangkah lebih jauh lah itu kali. Bener. Iya, kira-kira ya apa ya bahasanya tuh apa sih, keikutsertaan ya, ya kayak itu aja sih. Iya, sama sih kalau titik terang gue tuh pas apa ya? Gue lupa. Biasanya tuh krisis eksistensial kalau pengalaman gue itu sebenarnya bisa terlalu redam kalau ada hal baru yang dikerjakan kalau gue. Jadi mungkin dulu monoton ya. Pokoknya setelah dapat titik terang gitu gue evaluasi, oh kayaknya mungkin kemarin mah karena gue monoton aja, gue butuh stres baru, gue butuh tantangan baru. Saat itu mungkin gue pas pertama kali intern di LIPI ya. LIPI itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu saat kuliah. Terus ya tetap aja menemukan banyak pertanyaan, ini sebenarnya nih hal ideal buat gue atau enggak gitu. Gue di sini cocok atau enggak dan lain-lain. Mungkin titik terangnya pas gue masuk ke 1% kali Man ya, karena gue ngerasa beberapa hal dalam hidup cocok di dalam karir yang ini gitu, dan gue seneng ketemu teman-teman baru juga yang mungkin punya pemikiran yang sama juga gitu, ketemu John, ketemu si Adi. Titik terang gue sebenarnya itu gitu. Tapi titik terang dalam arti bukan semuanya selesai gitu, kita tetap punya banyak pertanyaan sebenarnya gitu, pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu ditanyakan juga. Iya. Kayak gitu. Itu sih. Sama terakhir, kalau lo teman-teman pernah nonton Into the Wild, gue nonton itu dulu pas kuliah akhir sama temen gue. Ya itu ceritanya ada orang
siapa namanya, Christopher McCandless kalau nggak salah. Dia itu kan terakhir backgroundnya privilege, terus keluarganya tuh heran sama dia, lu ini mobil lu kok begini, kenapa nggak beli baru aja gitu. Nah dia tuh low profile gitu, kayak ngapain Datsun gua keren kok bisa kemana-mana, gua nggak perlu mobil baru, kenapa sih semuanya tuh harus ini gitu, gue pengen hidup kayak gini aja. Pada akhirnya dia berkelana kan. Iya. Dia ketemu orang-orang baru dan mungkin gue juga karena sembuh karena ketemu orang baru. Salah satu hal yang paling gue dapat pelajaran dari film itu, dia bilang ya lu sebenarnya perlu ngerasa cukup, karena kalau lu cukup lu nggak bakal minta apa-apa lagi. Dan terakhir dia kan nggak punya basic knowledge soal ini ya, survival. Dia beli di jalan waktu itu bukunya, terus pas di bis dia salah makan ini, dia kan tidur di bis gitu ya, dia salah makan tumbuhan ya atau buah gitu. Dia mati, meninggal. Tapi pas dia sekarat, dia nulis di catatan harian, dia bilang happiness is real when shared. Jadi kebahagiaan itu justru real kalau misalkan lu berbagi. Berbagi itu saat dia ketemu sama orang-orang. Dia ketemu sama orang-orang hippies, ketemu orang tua dan lain-lain. Ya gue belajar dari situ, makanya semenjak itu gue selalu ngerasa bersyukur. Udahlah cukup kayak gini. Mungkin banyak teman-teman lain yang lebih ibaratnya hancur gitu ya. Gue bisa kayak gini gitu. Terus ya sekarang makanya kalau gue punya hal sesuatu ya gue berbagi sama teman-teman gue sih, let's say gitu. Misalkan kalau habis gajian gue suka traktir mamang kosan gue, traktir adik-adik gue juga gitu. Karena gue pikir ya gue dapet kesenangan karena berbagi gitu. Berarti ada benernya juga ya kalau mah aku ini gini. Kamu tuh kurang bersyukur. Iya. Bener juga sih. Ada benernya, cuman tidak benar sih. Iya sih. Karena ya tadi baik lagi ya, kalau misalkan permasalahan perseners kan mungkin QLC, quarter life crisis, kalau menurut gue salah satu dampaknya gitu. Mungkin karena ini mungkin ya salah satu alasannya, dan mungkin teman-teman gue juga para QLC mungkin ya karena nggak pernah kurang melihat ke atas atau ke bawah gitu. Di bawah gue masih ada orang yang kurang dari gue harusnya bersyukur, dan di atas ya udah sebagai contoh aja atau hal yang bakal gue kejar. Cuman kayaknya banyak banget dari kita yang kurang lihat ke bawah, ya termasuk gue juga sih gitu, ngerasa semuanya kurang, padahal banyak banget orang di bawah gue yang masih kurang juga. Tadi udah dampak terang dan lain-lain gitu, sampai ke titik terang. Jadi sekarang apa yang lu anut, filosofi atau yang menginfluence lu? Sebenarnya banyak ya kalau yang dibilang yang menginfluence, tapi mungkin gue mesti ngasih tribute ke ini, agak kontroversial sih. Tapi mungkin beberapa orang yang gue ini tuh, kalau Naval sih udah biasa lah ya, udah biasa kita bahas. Naval Ravikant, role model tuh ya. Terus yang kedua ini agak kontroversial, Karl Marx. Karena gue baca dia, gue jadi banyak mengerti soal kehidupan. Benar. At least dari teori kelasnya lah, kelas sosial yang dia ini, kelas struggle kan. Mungkin itu salah satu karya paling berpengaruh kayaknya. Di hidup lu? Di dunia juga? Bukan di hidup gua doang, tapi di abad tahun 1900 gak sih dia itu? Iya, 1900. Tahun segituan lah, intinya sampai sekarang kayaknya itu cukup influential. Dan siapa lagi ya? Kayak dua itu deh. Soalnya dua itu beda kan sebenarnya haluannya. Yang satu sayap kanan, yang satu mungkin sayap kiri gitu. Iya. Dan kalau Marx masih hidup lu mau ngobrol sama dia gak? Apa? Kalau Marx masih hidup lu ngobrol sama dia gak? Mau sih. Gua nggak tahu dia ngapain kali. Mungkin dia jadi YouTuber gitu. Kita ajak collab di sini aja sebenarnya. Jadi YouTuber. Kayaknya dia nge-twitch. Dan nge-tweet ya. Tiap malam dia ngomong sendirian gitu kan. Kayaknya dia bakal nge-twitch sih. Terus Ya itu menarik sih yang Marx dan Naval, karena keduanya cukup berbeda. Dari sana akhirnya gue bisa ambil insight mungkin dari dua pihak itu sih. Jadi yang pertama bahwa ya keduanya bahwa hidup harus punya prinsip, dan yang kedua prinsip itu sebenarnya kalau gue ngelihat agak subjektif kali ya. Dengan gue di Indonesia mungkin gue tinggal juga, gue bisa ngelihat ada emak bapak gua yang punya kepemikiran seperti ini, ada juga filsuf barat ya kan yang seperti itu, ada juga filsuf Rusia, ada Timur dan lain sebagainya. Jadi kayak karena kita cukup adem ayem kali ya sejak tahun 1945, nggak adem ayem banget sih. Ya juga. Ada banyak perang dan lain sebagainya, tapi maksudnya kita mungkin cukup gak terlibat secara langsung dalam konflik-konflik dunia. Sekarang pun kita kan mungkin sikap ke Rusia kayaknya cenderung gak bisa dibilang netral, tapi kayak bebas aktif. Rusia tetap ditemenin ibaratnya, ini juga tetap ditemenin, terus diplomasinya juga tetap jalan gitu. Sepertinya itu prinsip dari dulu. Kayaknya itu shaping gue jadi mungkin agak moderat kali dari segi banyak hal, dan gue jadi kurang suka kalau melihat masalah tanpa sebuah parameter gitu. Jadi kayak kalau dibilang filosofi hidup atau dengan kata lain ideologi lu apa, atau kayak falsafah atau prinsip hidup gue apa, gue mungkin akan bilang kayak sesuai konteks yang berlaku dan parameter yang berlaku apa sih. Jadi kalau lu tanya apakah gue misalnya Marxis, ini dipotong lagi ya nanti, tapi gue akan bilang iya sih, iya. Dan di TikTok muncul dalam hal konteks keluarga. Tapi apakah gue kapitalis dalam konteks bernegara, mungkin gue akan bilang gue
kapitalis karena gue bikin bisnis kan dalam konteks bermasyarakat. Apakah gue sosialis? Mungkin dalam konteks pertemanan gue sosialis. Jadi kayak gue mungkin cenderung seperti itu ya. Jadi semoga tidak disalahpahami dan tidak di ini ya. Wah Marxis iya gitu, founder 1% nanti kan kayak gitu. Tapi kurang lebih seperti itu kayak prinsip atau falsafah hidup. Gue belum menemukan, gak tahu satu sudah sih sebenarnya, tapi gue nggak tahu itu benar atau enggak masalahnya. Jadi gue kayak belum mau share banyak kali ya. Dan itu mungkin tertulis di kurikulum 1% yang memang beberapa bulan lalu bahkan ini baru dibikin yang baru itu dengan melihat makroekonomi, kondisi politik dunia dan lain sebagainya, akhirnya bikin tuh. Itu yang awalnya 1% mungkin teman-teman kalau tahu bahasnya mental health, sekarang kita kan udah mulai banyak banget lah finance dan lain sebagainya. Seperti itulah kurang lebih ya. Kalau gue pribadi, jadi bisa dibilang tidak punya, punya sih mungkin ya, punya, tapi pragmatis banget bisa dibilang tadi, karena tergantung konteks. Gue bisa jadi seorang kapitalis, Marxis, sosialis, atau bahkan apapun isme itulah. Kalau lu gimana? Evan menarik sih. Evan itu sumpah, itu tuh penjelasan apa ya, gue seneng banget sih kalau ada orang yang udah sampai ke situ juga gitu. Karena gue udah ngasih nama yang lu sebut itu. Oh, lu ngasih nama? Gue ngasih nama, namanya porsionisme. Apa itu? Porsi. Iya. Dengan porsinya ya. Gue udah ngasih nama asli. Jadi kalau ditanya itu sama persis kayak gitu. Karena kehidupan itu menurut gue tidak scale free. Menurut gue kehidupan itu punya skala. Misalnya dari segi keluarga. Misalnya gue jadi bagian dari keluarga. Lu bisa ngelihat cara gue memimpin keluarga itu mungkin otoritarian. Tapi saat gue bertemu dengan teman-teman gue lebih kayak sosialis. Begitu gue jadi gubernur misalnya, ya gue mungkin liberal atau semacamnya. Jadi setiap skala itu punya perbedaan. Ibarat kata kita make ideologi, karena menurut gue ideologi itu nggak ada yang buruk. Ideologi itu buruknya kalau lu salah konteks. Semuanya itu konteks. Jadi yang penting itu lu kenal konteksnya, problema apa yang dihadapi dan tujuan apa yang lu mau sampai. Gitu loh. Jadi asli gue seneng banget sih tadi diangkat. Sumpah. Itu namanya porsionisme kalau gue ngasih ngomong. Ngasih nama. Ya kayak gitu sih. Itu indah sih menurut gue. Walaupun kalau untuk disebut jadi ideologi ya itu kurang otentik sih. Karena itu cuman gabungan-gabungan dari ideologi. Jadi kita cuman ngejelasin konteksnya. Jadi emang pentingnya itu ngenalin konteks gitu. Pentingnya sih ngenalin konteks. Oke. Jadi sebagian hampir sama sih sebenarnya sih. Selama itu bisa sustain sih kalau gue ya. Maksudnya pragmatis tapi yang bagus gitu kan. Bagian kan orang ada yang caplok sana, caplok sini, nggak ngeliat hal lain gitu. Gue belajar untuk tidak seperti itu sebenarnya gitu. Ya lu boleh pragmatis, cuman tolonglah ngelihat orang juga gitu. Jangan semuanya jadi opportunist. Lu ada ini caplok sini, caplok sana gitu. Menurut gue penting juga buat ngelihat hal-hal yang sustain dalam hidup. Gitu. Benar. Cuma kalau filosofi, Evan tahu ya, gue cukup terpatri di hidup gue tuh Nietzsche sebenarnya, Friedrich Nietzsche kan. Karena membaca filsafat, menurut gue siapa sih yang nggak membaca Nietzsche gitu? Mungkin kenal sama tokoh itu kan. Gue belajar bagaimana caranya hidup bisa bermakna aja sih. Sama kalau soal tadi soal dampak dan lain-lain ya, itu bisa lebih bermakna dan selalu hadapi situasi apapun gitu. Makanya tadi juga kita bahas, kenapa kalau ada masalah harusnya sebaiknya itu nggak lari. Karena justru ketika lu ngadepin satu masalah itu dan lu punya kebijaksanaan, lu punya hal positif untuk melihat tersebut, sebenarnya bisa jadi bagus juga gitu. Makanya kadang-kadang gue cenderung ya udah kalau misalkan punya masalah kenapa nggak coba dijalanin aja gitu. Lu bisa belajar dari sana. Dan yang sangat berpengaruh di gue sampai sekarang gitu ya. Gue pernah bilang sama Evan juga gitu. Kadang gue nggak nyaman untuk melakukan sesuatu. Cuman gue pengen tahu sejauh mana gue nggak nyaman supaya gue bisa belajar kalau itu tuh nggak cocok buat gue gitu. Kayak misalkan let's say gue mau ngerjakan hal ini nih, gue tahu ini nggak nyaman, cuman gue coba dulu lah tanpa harus mengeluh, tanpa harus segalanya ngeluh, intinya kayak gitu ya. Gue pengen tahu nih sejauh mana gue bisa cocok di sini gitu. Tapi pada intinya Evan, lu dan gue mungkin punya filosofi yang berbeda kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan disambungin lagi, menurut lu Nan, seberapa penting orang itu punya filosofi hidup atau prinsip? Filosofi hidup itu kan jatuhnya apa ya, guideline ibarat kata kayak gitu. Jadi penting sih, lu mau kayak gimana-gimana juga kan saat tidak-tidaknya lu butuh guideline kan, supaya tidak banyak yang dikorbankan gitu loh. Buat nyampe, misalnya lu kan untuk mencapai pemahaman nih butuh failure kan. Tapi kalau lu nggak punya guideline, lu bakalan nempuh failure yang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi banyak kapital yang bakal kebuang, kayak misalnya waktu atau uang gitu. Jadi guideline itu justru mempermudah hidup kita gitu. Itu sih. Jadi penting. Sesimpel guideline aja. Jalan ninja. Iya, jalan ninjaku lah. Jalan ninja ya. Iya. Kalau simpelnya ya penting sih emang gara-gara itu aja sih. Guideline. Karena itu tools saat lu ketemu problem gitu kan. Kayak misalnya lu pengen ngelepas lemari ini, lu ketemu nih pakai misalnya mur ukuran 58, ya lu pasti butuh tools yang ukuran 58 kan, nggak mungkin 30. Ya kayak gitu aja sih paling. Sama gue pengen ngerespon soal lu yang tadi caplok-caplok itu, ya emang kesannya agak-agak gimana ya, jatuhnya kayak
sorry ngejablay gitu loh. Jadi Lonte. jablay ideologi gitu loh. Yep. Cuman kayak gue mikirnya sih emang lu harus punya satu greater good buat jadi acuan dalam lu nyaplok sana sini. Jadi bukan asal supaya gue diterima di sini, gue nyaplok ini. Supaya gue di ini, gue bisa dapetin ini. Jadi jangan shallow kayak gitu loh. Iya. Tapi lu tentuin greater good nih. Misalnya apa yang lu mau tuju, kayak dampak buat masyarakat misalnya. Ya udah, gimana caranya buat sampai ke greater good itu dengan ideologi. Ya itu prinsip sih, baik lagi soal prinsip ya. Makanya beberapa perseners kan mungkin bingung ya, gue harus ke sini, gue harus ke A, gue harus ke B, gue harus ke C gitu. Kalau menurut gue pribadi sih ya udah coba jalanin aja. Yang penting lu punya prinsip, yang penting lu punya tujuan gitu. Kalau misalkan memang dia red flag, gak sesuai sama tujuan lu, prinsip lu, ya cabut aja ya nggak apa-apa gitu. Cuman proses dan perjalanan untuk menempuh dan ketemu banyak orang dan proses itu kan penting juga menurut gua. Jadi walaupun kasarnya tadi bener ya, caplok sana sini, cuman batasnya adalah prinsip lu sendiri gitu. Makanya menurut gua juga pernah bikin konten juga di Instagram, pentingnya lu punya prinsip supaya lu nggak kebawa arus gitu. Iya. Jadi lu bisa ngefilter. Benar. Itu sih. Ibarat kata misalnya lu di sungai nih, perpindahan dari titik A ke B itu bukan karena lu terbawa arus. Tapi lu tahu alasan kenapa lu dari A ke B. Iya, betul. Itu sih. Mungkin kalau dari penglihatan kan gak ada beda ya kan. Lu sama-sama dari A ke B, tapi apa yang lu terima di dalam diri lu itu jauh berbeda. Kalau menurut lu gimana, Van? Pentingnya kita punya sebuah filosofi hidup atau prinsip? Oke, kalau dibilang penting ya sebenarnya juga ya lagi-lagi mungkin permainan bahasa kali ya. Tapi menurut gua pribadi mungkin karena gua mempercaya tadi ya porsionisme, jadinya kayak mungkin ada beberapa fase di mana kan nggak semua penonton ini sama fasenya ya. Jadi kayak sepertinya kalau dari gue bisa menjawabnya kadang kalau tadi jablay sebenarnya kadang-kadang harus melacur di beberapa waktu tertentu gitu ya. Kadang-kadang ya. Seperti kata Shelby. Iya, setiap orang itu adalah pelacur. Everyone's a whore. Tetapi kita menjual beberapa bagian yang berbeda. Cuman masalah bagiannya aja apa yang dijual gitu kan. Bener. Dan gua rasa untuk beberapa orang, of course, tapi gua cenderung sepakat dengan yang berprinsip sih. Cuman kayak tadi kan gue bilang gue baca Karl Marx ya. Iya. Kalau tahu Karl Marx, dia kan pasti berprinsip lah, orang dia menggerakkan banyak pemimpin-pemimpin besar yang bahkan sampai sekarang masih ada menggunakan prinsipnya influenced by Marx gitu kan. Iya. Tapi dia sendiri sebenarnya meninggalnya miskin gitu, gitu sih. Jadi kayak kurang pragmatis gitu sih. Jadi kesannya kayak bapak-bapak tua marah-marah aja karena kan kondisi. Iya, miskin harta bro, bukan miskin intelektual. Wah, meskipun apa ya? Ya tapi lagi-lagi itu sih kalau gue karena mungkin cenderung pragmatis gitu ya. Jadi kayak gue melihat bahwa itu pilihan hidup juga sih ya, itu prinsip buat dia. Tapi bagi gue pribadi, kalau gue bisa komentar gitu, with all due respect to Karl Marx dan juga beberapa orang lainnya, kadang-kadang kita mesti mengorbankan prinsip itu sih demi mungkin biar bisa hidup survive, atau biar bisa sangat mulia sih mungkin ya kalau Karl Marx atau beberapa pahlawan. Gue nggak bilang Karl Marx pahlawan, tapi karena banyak juga kan yang meninggal karena sesuatu. Tapi kalau gue pribadi bisa memilih, emang gue cukup memvalue banyak hal sih ya. Dan gue nggak bisa define value gue yang paling utama gitu. Jadi gue mungkin entah gue kurang berani atau gue kurang berprinsip. Tapi kadang-kadang kalau gue percaya di beberapa konteks mungkin kita bisa mengkhianati dalam tanda kutip prinsip itu untuk prioritas. Kayak kalau anak gue misalnya mau anggap aja he or she has cancer gitu, terus kayak gue mesti do something, mungkin gue bakal melakukan itu sih meskipun keluar dari prinsip. Tapi kayak that's life, ya nggak sih? Gitu. Jadi ya gitulah, hidup tuh susah, gloomy banget, tapi ya pandangan gue ini mungkin kurang optimis, tidak optimis seperti biasanya. Gitulah, kadang-kadang kita akan dihadapkan dengan pilihan yang dua-duanya salah. Gitu. Kesini salah, gitu kan? Salah. Mengikuti prinsip, gini. Tidak mengikuti prinsip, gini. Emang gitu nggak sih semua hidup, kan? Selalu transaksional ya? Iya, kayak kesini ada resikonya. Mungkin bukan salah, Bro. Ada resiko ini, ada resiko itu, gitu. Iya sih, gitu. Iya. Jadi mungkin tadi influence Indonesia kali ya yang kayak selalu, nggak selalu sih, mungkin hampir selalu dari dulu bebas aktif, bahkan kayaknya Pancasila kita aja sepertinya memihak ke banyak banget kompas politik kan. Jadi kayak gue sendiri kalau tadi ditanya balik ke pertanyaan ya tergantung gitu. Cuman idealnya mengikuti prinsip gitu sih. Cuman jadi gue jadi pengen curhat juga, dipikir-pikir sedih juga hidup ya. In some ways gitu ya. Cuman kayaknya that's what makes life. At least sekarang. Gak tahu nanti kalau kita udah berintegrasi dengan AI, artificial intelligence.
Ya, mungkin kita bisa ngebahas itu kali ya. Karena ini gue lempar yang lain, kayaknya artificial intelligence bisa menyelesaikan banyak masalah fundamental, at least in my opinion, yang cukup optimis. Karena dari tadi gloomy banget ya. Gue kayak ngerasa Pengen sini bingung, sana bingung. kagak ada solusi. Padahal mungkin kalau otak gue diintegrasi dengan AI cyberpunk gitu kan, mungkin, dia bisa memberikan solusi terbaik buat masalah hidup gue. Oh lu gini aja. Gitu. Itu menarik sih. Tapi menyeramkan at the same time ya. Tapi gue embrace itu jujur. At least buat gue pribadi ya. Kalau gimana bisa nggak semua masalah tadi yang kita bahas ternyata bisa dapat solusinya hanya dengan teknologi which is AI. Let's say gini, coba gua tarik lagi ya. Misalkan kayak gini. Excited. Lu tadi bingung. Lu harus misalkan lu bingung di Jerman ngapain atau harus pulang ngapain gitu. Atau lu bingung bangun Don Vito. Dan itu ada solusi hanya dari mesin. Nan, ini oke. Karena datanya ini. Nan, Jerman lagi lah. Ambil Ekopo lagi karena datanya ini. Gitu. Ya. Gimana menurut lu? Itu true parah. Jadi emang permasalahan eksistensi gue sebagai Hanan itu bakalan selesai. Tapi eksistensi gue sebagai manusia makin berantakan. Ini filosofis banget ya. Sekarang sebagai Hanan Jadi selesai. Hanan itu apa? Hanan manusia itu apa? dipertanyakan juga gitu. Gue ngerti maksud lo. Iya. Nah, terus Itu dia. Jadi lu bayangin aja kalau misalnya kita udah jadi cyborg gitu loh. Udah kayak cyber organism aja gitu kan. Ya terus lu mesti mendefinisikan ulang apa itu manusia coy. Iya sih. Jadi lu apa? Tapi kalau misalkan dijawab lagi gitu ya. Let's say AI ngomong udah lu gak usah pusing soal manusia karena lu kayak begini. Iya. Karena banyak data yang menghimpun kalau lu pusing akan manusia itu let's say menambah masa lalu. Akhirnya robotnya bilang udah lu gak usah pikirin ini gitu. Iya. Betul. Kalau itu kan kita jatuhnya kayak dipaksa untuk tidak berpikir kan. Iya, bukan tidak berpikir tapi lu dikasih satu suggestion sama si AI itu. Bener, tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang kita sekarang yang punya free will, apakah benar kita punya free will? Nah, ataukah free will itu juga predeterminasi? Iya. Ya agak membingungkan juga, tapi intinya kan sekarang masih jelas nih garis birunya ya, yang mana AI, yang mana manusia gitu loh. Mungkin yang membedakan itu kita bisa mengekstrak estetika, keabstrakan dari hasil sensori kita. Itu yang bikin kita beda gitu kan. Tapi kalau misalnya di masa depan nih lu ngelihat AI itu udah nge-produce sesuatu yang misalnya kekayaan estetika, contohnya seni atau segala macam, terus lu berasumsi kalau AI itu nggak merasa. Lah, tapi kalau lu ibarat kata jadi manusia yang ngelihat manusia sekarang, itu bukannya sebagai sebuah kesombongan ya kalau lu bilang dia tuh nggak merasa. Ini agak ribet sih, tapi lu nangkap gak? Nangkap sih. Intinya sebenarnya lu bingung suatu hari ketika udah kita integrasi sama mesin dan udah nggak ada batas juga antara kita tuh apa gitu kan. Bener itu kan yang tanyakan kan. Iya betul. Nah terus kalau misalnya di satu sisi gini, kan kita nih humanity agak bisa disebut lambat gitu ya bergeraknya. Kalau misalnya kita kan gaining information tuh ya mesti lewat trial segala macam. Iya, dari buku kita punya proses membaca baru kita simpen ilmunya. Tapi kalau AI connect to internet, download, kelar kan. Terus dia punya yang bikin membatasi AI bukan manusia itu sebenarnya aturan dari manusia. Kalau dia dibikin law boleh membunuh manusia atau apa segala macamnya yang benar-benar dia bebas gitu loh. Buat bikin kesimpulan dari premis-premis programmingnya dia. Ya dia mungkin sampai kepada keputusan kalau misalnya evolusi itu baik bila tidak ada manusia lagi, dunia akan lebih baik. Berarti mereka itu manusia. Jadi definisi manusia itu berubah gitu loh. Manusia itu bukan hewan biologis lagi, tapi manusia itu udah integrate ide yang dibawa. Iya. Sebenarnya transhuman itu sebenarnya. Iya, itu dia. Itu. Jadi menarik ya teman-teman ya. Perseners yang haho-haho. Gimana tuh? Sebenarnya buat yang haho-haho gimana? Kita juga sebenarnya punya platform buat diskusi soal ini sih. Jadi kita juga punya si paling Gen Z. Kita kan tadi udah bahas soal future ya. Dan kita juga sebenarnya sempat bahas AI, sempat bahas banyak lah. Bahkan kita pernah bahas child free sebagai solusi dan menggunakan AI. Jadi teman-teman yang suka sama isu atau diskusi soal future bisa follow @sipalinggenzz di Instagram. Kita lanjut lagi dikit lagi ya. Evan dulu deh, Van. Sekarang gue tanya. Misalnya ada orang gak punya tujuan hidup, gimana? Oke, kalau misalnya orang gak punya tujuan hidup gitu ya, berarti harus ngapain? Sebetulnya tadi ya karena masalah orang beda-beda, mungkin perseners ini gak punya tujuan hidup karena X, ada juga yang karena Y. Wah banyak banget deh pokoknya ya. Tapi kalau gua ngambil kesimpulan dari cerita tadi sih, gue juga ngambil inspirasi sedikit kali ya. Kayaknya kita gak akan pernah bisa berhenti sih untuk mempertanyakan mungkin ya hidup. Gitu ya, jadi melihat banyak juga gitu yang mempertanyakan tuh bukan
hanya dari kalangan yang ibaratnya belum mencapai tujuan. Kalau gue kan tadi konteksnya gue belum mencapai tujuan terus kayak gue jadi krisis gitu kan. Tapi dari videonya Ardito gitu kan, dari berbagai orang yang gue kenal, bahkan gue pernah ketemu klien ya pas lagi sesi konsultasi, terus kayak dia tuh dokter, gue inget banget, dan ini salah satu kasus yang cukup sulit gue tanganin. Dia tuh ngerasa udah puas dengan kehidupannya, tapi kayak justru ya setelah puas dan setelah goalsnya semua tercapai, What's next? Iya, what's next? Iya kan? Gitu. Pada akhirnya kalaupun lu mencapai tujuan hidup lu akan kembali mempertanyakan gitu. Itu mentoring bro? Iya, mentoring. Ke lu? Ke gua tahun 2020. Terus lu, wah gitu kan? Terus gua hango-hango gitu ya. Paradoks. Soalnya mau ya gue kan ya pasti kalau mentoring sebenarnya konsultasi kan mentoring. Bedanya mentoring sama konseling tuh mentoring cukup direct. Kalau konseling kan mungkin cukup ngebahas ke masa kecil gitu ya. Gua tuh mentoring. Nah waktu itu karena cukup direct, akhirnya ya gue minta dia melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Udah dilakuin semua gitu. Jadi dia merasa bingung harus melakukan hal apa lagi. So pada akhirnya gue nyampe ke berbagai pemikiran gitu ya, yang akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa ya pertanyaan itu kayaknya nggak akan pernah berhenti. Cuman gue mungkin mau memberikan pertanyaan mungkin ya, bukan alternatif. Gimana kalau nanti misal kita udah bisa rekayasa genetik dan lain sebagainya. Gimana ya kalau kita matiin gitu. On off gitu ya? Iya, dan kayaknya bisa sih. Soalnya kan kita udah mengerti sebab psikologis dari suatu gejala kayak depresi itu kan mungkin berasal dari misalnya kemarin tuh gue baca riset dari serotonin dan lain sebagainya. Gimana kalau kita bisa matiin itu gitu. Jadi Ubermensch. jadi Ubermensch, jadi mahasiswa lagi. Manusia yang baru gitu. Manusia super. Mahasiswa itu di atas segalanya kawan. Hidup mahasiswa. Terus? Tapi sorry gue mau nanya lagi. Iya. Berarti maksudnya stimulus ya kan? Yang lu maksud itu stimulus kan, kayak matiin itu tuh lu udah tahu stimulus dari misalnya kayak kondisi psikis itu tuh ada stimulus anggap aja misalnya hormon. depresi gitu lah. Iya. Anggap aja depresi. Terus gue bisa matiin manusia nggak usah depresi. Jadi jatuhnya kayak rekayasa ini hormonal gitu jatuhnya. Iya. Iya kan? Dan iya gue nggak tahu sih implikasinya. Iya. Akan seperti apa, tapi ini gue sempat nonton di YouTube sih ya, Exurbia gitu. Gimana kayak kalau kita mematikan semua rasa sedih, itu kayak gue jadi keren banget. Tapi nggak seru Van kalau nggak sedih, kita nggak bisa bikin art. Iya. Tapi bisa senang juga sih ya. Iya. Dan tapi gimana kalau orang nggak sedih tuh? Iya menarik kan, kayak implikasinya nggak tahu gimana. Menarik. Iya. Tapi kalau pertanyaan soal kehidupan, gue kayaknya tadi sih kalau orang nggak punya tujuan hidup, even orang yang sudah mencapai tujuan atau titik teratas dari filosofi hidupnya sendiri, mungkin akan mempertanyakan lagi. Jadi kayak gue agak berat kali ya sekarang bawanya. Jadi bukan narik lo ke mentoring, karena gue yakin lo udah pada tahu kalau lo gak punya tujuan hidup ya. Mentoring aja gitu kan. Asli. Nggak ding. Tapi ya lo terserah lo lah mau mentoring, konseling, kode diskon di bawah gue. Tapi iklan mulu lu bang gitu kan. Gue nggak suka nih, kemarin kita ngendorse, gue nggak suka nih 1% iklan. Lu nggak mau kita tetap ada kan dapat duit. Cuman gini, balik lagi ke yang tadi, kayak itu sih kalau gua ngomongin implikasi futuristiknya ya, kayak banyak banget kemungkinan. Kayak tadi satu AI, yang kedua rekayasa genetika, kita bisa mengubah atau menghilangkan gen depresi kita gitu. Tapi is it ethical? Is it reducing our meaning as human gitu? Tapi gue termasuk yang openness terhadap itunya tinggi sih. Jadi ya udah, itu pertanyaan menarik aja untuk kalian bahas di comment section. Baik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi apakah harus ngelakuin gimana? Ya kalau ini mentoring aja sih, dan ya abis lo berbulan-bulan udah nyoba. Ibaratnya kita kan tadi nge-share pengalaman, kalau udah nyoba berbulan-bulan ya udah lo konsultasi aja gitu. Mungkin itu bisa ngebantu ini menyelesaikan. Tapi yang mau gue address adalah the future, karena masalah ini akan terus ada. Bukan quarter life crisis doang, tapi mid life crisis, ini crisis kayak gitu. Oke. Kalau lu gimana? Ya gue mau ngerespon Evan dulu nih. Itu gue pernah ngelewatin juga. Itu kan emang paradoks ya. Kayak udah semuanya lu capai, tapi abis itu what's next gitu kan. Dan akhirnya lu ngerasa kayak aduh kosong aja gitu loh. Kayak kosong aja. Tapi gue nemu obat buat gue sendiri ya. Ini pengalaman pribadi, gue pengen cerita doang. Soalnya itu emang lumayan kencang juga tuh waktu itu tuh ngelewatin yang kayak gituan. Gue cuman bertanya ke diri gue sendiri, lu bayangin kalau misalnya 30% aja dari apa yang terjadi yang lu plan nih, kan sekarang berjalan dengan baik nih, kayak udah lu capai atau segala macamnya. Lu bayanginnya kalau 30% dari itu aja nggak sesuai apa yang lu plan. Habis itu dari situ gue udah bisa ngerasa bahagia lagi.
Ya, Jadi lo ngerasa bahagia karena ada possibility bahwa lo akan gagal gitu. karena mengetahui Ya. ada possibility itu. Nah, ini nyambung. Itulah sebenarnya kenyataannya bahwa kita itu membuat arti di eksistensi kita sendiri. Oke. Jadi gimana tuh? Kenapa? Nah, nyambung ke pertanyaan tadi. Kalau yang nggak Tujuan punya hidup tujuan hidup, ini sih pendapat gue ya guys, gitu loh. Jadi ya ini cuman sebagai sebuah Sharing. sharing aja gitu loh. Jadi bisa buat jadi bahan pertimbangan, bahan pikiran saat lu gabut atau gimana gitu. Ini menarik buat dipikirin. Kalau menurut gua ya emang kenyataannya hidup itu nggak punya arti dan tujuan. Coba lu cari aja arti dan tujuan yang bener-bener terimplikasi tanpa campur tangan dari manapun gitu. Tanpa campur tangan dari agama, tanpa campur tangan dari society, tanpa campur tangan dari let's say ideologi atau apapun gitu loh yang berusaha buat masukin tujuan hidup gitu. Jadi kayak semacam ngosongin dulu gitu ya. Bukan, gue justru mau ngomong kalau emang kosong gitu loh. Iya, Kalau kayak emang- tabula rasa gitu Van. Jadi kayak lu kertas kosong, lu justru mengosongkan diri supaya banyak pengalaman yang dalam tercerap Itu lu kan. dia. Nah, jadi emang kuncinya itu lu menerima aja gitu loh. Iya, iya. Dan di situ bukannya kenyataan itu bukan bilang bahwa lu nggak bisa membuat tujuan lu sendiri atau makna lu sendiri. Lu bisa gitu loh. Jadi yang emang perlu lu lakuin kalau lu belum punya tujuan hidup, ya lu buat makna lu sendiri, men. Asik. Lu buat tujuan lu sendiri. Karena ya emang itu yang mesti lu lewatin gitu aja sih paling. Ya kalau gue ngerasa pertanyaan gue sendiri, penting gak punya tujuan hidup. Gimana kalau orang gak punya tujuan hidup ya? Iya. Gue juga pernah bahas lah di konten gitu. Iya. It's okay kalau lu gak punya tujuan hidup, tapi itu adalah prinsip lu. Sebagian orang mungkin gak punya tujuan hidup karena ya dia bingung bro. Iya. Cuman kalau emang ngerasa, ya gue hidup jalan aja, ngalir aja. Karena gue punya prinsip di sana, itu oke banget menurut gue. Cuman kalau misalkan gue gak punya tujuan hidup karena bingung, terus karena gue nggak tahu mau ngapain, karena gue harus nyablon doang gitu misalnya, Iya. ya itu mungkin bisa jadi problem sih. Gitu. Jadi baik lagi ke tadi, intinya sih ya kalau lu udah punya prinsip dan lu punya filosofi hidup, ya bahkan filosofi hidupnya adalah lu nggak punya tujuan, ya it's okay sih, jalanin aja menurut gue. Itu yang penting itu baik buat lu, itu sih. Iya. Terakhir ya, karena kita udah hampir berapa? Sejam, 1,5 jam ya. Dan deep banget tonnya. Terakhir deh, ini soal solusi dan saran buat temen-temen perseners yang mungkin ngerasa krisis eksistensial dan gak punya filosofi hidup, gimana? Kalau yang praktis sih simple ya, tapi simple bukan berarti gampang ya. Tinggal pertama percaya bahwa ini akan berlalu dan akan terjadi lagi gitu. Jadi dari kepercayaan itu mungkin akan muncul kedua penerimaan. Dari penerimaan itu lu kan mungkin akan merasa bahwa oh ya udah gua goblok dan it's okay. Baru dari sana tetap melangkah sih meskipun lu lagi merasa lagi hancur-hancurnya gitu. Karena dari ketiga cerita tadi, kesamaan kita bertiga mungkin adalah ngelangkahnya itu sih. 3 step itu, dan ngelangkahnya pun nanti silakan bikin goalnya masing-masing, mau kecil atau besar, karena itu bakal bikin lu jadi punya sense of achievement kali ya. Dan abis dari sana lu mungkin bakal aman sih. Sementara waktu ya. Sampai 10 tahun lagi lu bertanya lagi setelah goal lu tercapai. Lalu lu gimana? Bener kan tadi kata Evan. Yang praktis itu pasti simple, tapi simple itu tidak tentu gampang. Iya kan? Iya. Nah, kalau gue simple sih. Berarti gak pasti gampang. Jadi gini, cukup satu kalimat sih gue. Apa? Cari keterhubungan antara realita yang ada di kepala lu dan realita yang kita setujui bersama. Oke, jadi connecting the dots ya. Apa yang bener buat lu, truth, dan apa yang bener di konsensus. Itu kemarin gue bahas juga sih di event. Teman-teman mungkin kalau udah punya akses nanti ya, bisa nonton event kita kemarin ya. Jadi kemarin gue nyambung sama Hanan juga. Jadi sometimes kita, bener gue juga mungkin solusi dari itu ya. Kadang lu harus punya truth yang lu cari as individual dan konsensus as society, dan lu bisa nyambungin itu. Jadi itu mungkin yang ideal. Tapi kalau hal praktis ya sederhana aja, dengan lu coba ikut fashion show gitu. Iya. Dengan lu nongkrong. Coba-coba sesuatu lah ya. Iya, hal terkecil aja dulu. Oh, yang gitu. lebih spesifik lagi. Lu mulai Iya, hobi iya, lu iya, dan iya, lain-lain gitu. Lu healing dengan cara positif. Menurut gua lebih gampang dilakukan gitu. Benar. Kadang kan kita fokus sama hal yang berat mulu nih. Benar. Harus kayak begini, harus begini. Benar. Padahal banyak hal kecil yang bisa kita lakukan. True. Sesimpel podcasting kayak gini, sesimpel lu jalan-jalan gitu mungkin di Jakarta atau di daerah manapun, ya hal mudah yang sederhana yang bisa lakuin aja. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Jadi gua ngerti mungkin sebagian dari lu mengalami hal ini dan punya dampak yang berat buat hidup lu. Tadi ketika lu nggak punya tujuan hidup, ketika lu susah masuk sama standar orang, atau lu jadi anxious, jadi stres, dan bahkan ganggu hidup lu. Ditambah lu gak punya temen masalahnya. Lu gak punya temen buat ngobrol, atau lu gak punya solusi terbaik, gue saranin ikut mentoring atau konseling di 1%. Oh iya. Ya, karena ada diskon di bawah kata Evan tadi. Ya. Langsung aja klik link di sini guys. Langsung aja di sini. Ya, Pada akhirnya
emang demi duit sih ya podcast kita. Iya. Pragmatis. Iya. Tidak apa-apa. Ya, Yang jangan penting salah. kita yang masih penting bisa- bermanfaat ya. Yang penting bermanfaat dan kita bisa Iya. masih bisa jalan Iya. kayak gitu. So teman-teman kalau ada masalah bisa konseling di liveconsultation.id. Kalau lu pengen belajar soal life skills, ilmu kehidupan, lu bisa ke liveskills.id. Kalau lu pengen diskusi soal masa depan, tadi kita bahas AI dan lain-lain, lu bisa follow @simpalinggenz. Kalau lu pengen belajar soal karir, lu bisa follow atau belajar di @spcareercenter. Gitu aja episode gloomy di malam hari ini. Jangan lupa follow @1% dan @donvito.ct ya. Donvito.ct. Donvito.ct. Ya buat orang-orang yang di Citayam ini deket Yoi. banget. Seingat gue 4 km doang. Ya. Dari stasiun Citayam. Oke, kita bakal ketemu lagi di episode lainnya. Tetap berkembang, setidaknya 1% setiap harinya. Thank you teman-teman. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.